Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitria dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan dari perusahaan PT Victoria Care Indonesia Tbk untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen perubahan. PT Victoria Care Indonesia Terbuka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kosmetik dan perawatan tubuh atau personal care. Perusahaan ini dikenal dengan berbagai produk seperti perawatan rambut, tubuh, hingga skincare. Secara ukuran, perusahaan ini termasuk kategori perusahaan menengah besar yang telah go public di Bursa Efek Indonesia. Kantor pusatnya berada di Jakarta dengan jaringan distribusi yang terbesar di seluruh Indonesia. Struktur organisasi perusahaan bersifat fungsional yang terdiri dari direksi, CEO, CFO, COO, divisi produksi, pemasaran, keuangan, SDM, serta riset dan pengembangan R&D. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi perubahan strategis, terutama dalam hal transformasi digital dan inovasi produk untuk menyesuaikan diri dengan tren pasar kosmetik yang semakin kompetitif dan berbasis digital. Deskripsi perubahan, latar belakang perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh perusahaan dilatar belakangi oleh meningkatnya persaingan industri kosmetik, terutama dengan munculnya brand lokal baru yang agresif di digital marketing serta perubahan perilaku konsumen yang beralih ke platform online. Selain itu, pandemi COVID-19 mempercepat kebutuhan perusahaan untuk beradaptasi dengan model bisnis digital. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perubahan berupa digitalisasi pemasaran, penguatan e-commerce, serta inovasi produk berbasis kebutuhan konsumen modern. Jenis perubahan berdasarkan teori. Berdasarkan teori Kurt Lewin, perubahan yang dilakukan termasuk planned change, yaitu perubahan yang direncanakan secara sistematis melalui tahap unfreezing, changing, dan rephrasing. Menurut Stephen Robbins, perubahan ini termasuk dalam kategori strategic change karena menyangkut perubahan besar dalam strategi pemasaran dan operasional perusahaan. Sedangkan menurut Berners, perubahan ini termasuk transformational change karena mengubah cara perusahaan beroperasi secara menyeluruh, terutama dalam digitalisasi dan inovasi produk. Selanjutnya ada analisis situasi menggunakan konsep manajemen perubahan. Konsep yang digunakan adalah force field dari Kurt Lewin. Analisis ini berupa tabel kekuatan pendorong dan penghambat. Berikut contoh tabelnya. Dapat dilihat secara keseluruhan kekuatan pendorong lebih dominan sehingga perubahan tetap dapat dilakukan, namun perlu strategi untuk mengurangi hambatan. Yang selanjutnya ada identifikasi stakeholder. Stakeholder yang terlibat dalam perubahan meliputi manajemen puncak, karyawan, pelanggan, distributor, serta investor. Manajemen puncak cenderung mendukung perubahan karena berkaitan dengan keberlanjutan bisnis. Karyawan memiliki sikap yang beragam, sebagian mendukung namun sebagian lainnya menunjukkan resistensi. Pelanggan cenderung positif karena perubahan memberikan kemudahan akses produk. Investor juga mendukung karena perubahan berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada strategi mengatasi resistensi. Resistensi yang muncul namun berupa penolakan terhadap teknologi baru, kekuatan hilang pekerjaan, serta ketidakpastian terhadap perubahan sistem kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat menerapkan strategi seperti pelatihan digital bagi karyawan, komunikasi yang transparan, serta pemberian insentif berbasis kinerja. Pendekatan partisipatif juga penting agar karyawan merasa dilibatkan dalam proses perubahan. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu rencana implementasi perubahan. Model yang digunakan adalah model 3 tahap dari Kurt Lewin, unfreeze, change, dan refresh. Langkah implementasinya pada tahap unfreeze, perusahaan melakukan sosialisasi pentingnya digitalisasi serta memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai urgensi perubahan. Pada tahap change, perusahaan mulai mengimplementasikan sistem digital seperti e-commerce, digital marketing, serta penggunaan teknologi dalam operasional. Selain itu, dilakukan pelatihan intensif bagi karyawan. Pada tahap refresh, perusahaan menstabilkan perubahan dengan menetapkan standar operasional baru, memperkuat budaya digital, serta melakukan evaluasi berkala. Selanjutnya, penyesuaian dengan realitas perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan perlu menyesuaikan dengan kondisi internal kepada kesiapan SDM dan anggaran. Oleh karena itu, implementasi dilakukan secara bertahap.
dimulai dari divisi pemasaran digital sebelum diperluas ke seluruh organisasi. Lanjut ke pembahasan akhir, yaitu evaluasi perubahan. Indikator keberhasilan perubahan meliputi peningkatan penjualan melalui kanal digital, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kompetensi digital karyawan, serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada metode monitoring dan evaluasi. Metode evaluasi dilakukan melalui laporan kinerja bulanan, survei kepuasan pelanggan, wawancara dengan karyawan, serta analisis data penjualan. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan Key Performance Indicators untuk mendukung efektivitas perubahan. Baik, sekian dari saya untuk pembahasan manajemen perubahan dari perusahaan PT Victorian Care Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.